Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 2 orang. Yang pertama Kadek Arya Adi Kusuma, yang kedua Satrio Jamus Pratama, akan mempresentasikan bahasa pada karya tulis ilmiah. Baik, yang pertama yaitu latar belakangnya. Disadari atau tidak, penggunaan bahasa akan berubah sesuai dengan kebutuhan penuturnya. Sebagai contoh, bahasa yang digunakan saat seseorang berpidato atau berceramah dalam sebuah seminar akan berbeda dengan bahasa yang digunakannya saat mengobrol atau bercengkrama dengan keluarganya. Bahasa itu akan berubah lagi saat ia menawar atau membeli sayuran di pasar. Kesesuaian antara bahasa dan pemakaiannya ini disebut ragam bahasa. Dalam penggunaan bahasa, Indonesia dikenal berbagai macam ragam bahasa dengan pembagiannya masing-masing, seperti ragam formal, semi-formal, non-formal, ujaran tulisan, jurnalistik, iklan, populer, dan ilmiah. Pengertian karya tulis ilmiah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dijelaskan bahwa ilmiah adalah bersifat ilmu secara ilmu pengetahuan, memenuhi syarat atau kaidah ilmu pengetahuan. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa karya tulis ilmiah adalah karya tulis yang bersifat keilmuan. Sifat keilmuan ini terlihat pula pada penggunaan bahasanya. Ragam bahasa yang digunakan dalam sebuah karya tulis ilmiah adalah ragam bahasa ilmiah. Ragam bahasa ilmiah merupakan bahasa dalam dunia pendidikan. Yang ketiga, pentingnya bahasa di dalam karya tulis ilmiah. Yang pertama, karya tulis ilmiah harus mengikuti kaidah tata bahasa Indonesia dan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Yang kedua, tujuan dalam penulisan ini adalah mendeskripsikan ciri-ciri bahasa ilmiah dalam karya tulis ilmiah, khususnya artikel ilmiah, serta melihat implementasi penggunaan tata bahasa Indonesia dalam artikel ilmiah. Yang ketiga, analisis penggunaan tata bahasa dalam artikel ilmiah. Pada tulisan ini dilakukan dengan analisis pustaka sebagai alat bantu untuk mendeskripsikan bahasa ilmiah. Digunakan kaidah tata bahasa Indonesia sesuai dengan aturan berbahasa yang ditetapkan oleh Pusat Bahasa Indonesia, yaitu tata bahasa baku bahasa Indonesia, ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang keempat, standar berbahasa yang perlu diperhatikan dalam ragam bahasa ini meliputi pemilihan kata yang tepat, kalimat efektif, kepaduan paragraf, dan pedoman penulisan. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa dalam artikel ilmiah masih dapat ditemui penggunaan bahasa yang tidak sesuai dengan standar aturan berbahasa Indonesia. Baik, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Satrio Jamus Pratama. Baik, slide selanjutnya mengenai pembahasan mengenai penggunaan bahasa dalam karya tulis ilmiah dibagi dalam beberapa bagian, yaitu yang pertama, bagian pertama pendahuluan, menjelaskan dasar pemikiran tulisan ini secara sederhana. Kemudian bagian-bagian selanjutnya menjelaskan penggunaan ragam bahasa ilmiah tersebut secara spesifik, yaitu format penulisan, pilihan kata, kalimat efektif, kesatuan wacana, dan pedoman penulisan atau ejaan. Sebagai penutup, disajikan pula kesimpulan singkat. Kemudian karya tulis ilmiah terbagi menjadi 6 jenis, yaitu yang pertama skripsi, kemudian yang kedua makalah, yang ketiga tesis, yang keempat disertasi, yang kelima paper, yang keenam kertas kerja. Pembahasan karya tulis ilmiah dalam tulisan ini
akan difokuskan pada artikel ilmiah. Pemilihan ini dilakukan dengan dasar pemikiran artikel ilmiah dimuat dalam jurnal majalah ilmiah, merupakan salah satu bentuk karya tulis ilmiah yang sudah dipublikasikan. Kemudian penutup, kesimpulan, ragam bahasa yang digunakan dalam karya tulis ilmiah adalah ragam bahasa ilmiah atau disebut juga bahasa standar atau baku. Sebagai salah satu jenis dari karya tulis ilmiah, artikel ilmiah pun ditulis dengan menggunakan ragam bahasa ilmiah. Bahasa standar ini adalah bahasa yang dipelajari dalam institusi pendidikan. Sebagai bahasa standar, ada aturan-aturan tata bahasa dan pedoman ejaan yang perlu diikuti. Kemudian saran, di dalam penulisan karya tulis ilmiah, harus lebih diperhatikan dalam penulisan kata, baku, dan ejaan yang benar. Diharapkan karya tulis ilmiah dapat dipelajari dan mudah dimengerti. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.